datuk-datuk yang lain. Bagaimanakah apabila hukum di dalam bertentangan atau dia tidak relevan lagi dalam dunia nyata di kehidupan masyarakat kita sekarang? Ini tuh di dalam hukum adat kita kan ada undang-undang yang menyatakan bahwasanya eh, ternak berpaga siang, terbalik tuh ternak berkandang berpaga siang itu ya tuh. Makanan malam. Ternak Iya makanan tuh. malam, umo Ternak ladang berkandang bapaga siang. tanaman berpaga siang, nah, iya tuh. Nah, pada Ya. kenyataannya tuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini saat ini tuh bahwasanya hewan kandang siang malam tanaman tidak lagi berkandang ini tuh. Nah, macam mana tuh? Mohon kejelasannya, mudah-mudahan Memang jadi dari dulu pengetahuan buat yang tanaman lain. dah Cuma aku dari dulu rombongan. Masa-masa dari nyambung kok lagi dah. Kita tegak deh, kok nanti balik kau buat, kau kan Korea kan? Hari kau tegak loh. Dia hampai ditanya apa? jadi begini, dari dulu umur ladang itu tidak berkandang. Dari dulu. Yang berkandang itu kerbau, ternak berkandang malam, umur ladang bapaga siang paga. Ingat paga. Iya makanya dipasang sewang dulu. Udah tuh pasang melako, Iya. langsung pasang gabung, pasang keping, pasang gabung, pasang keping, pasang gabung. Siapa yang ngomong nih? Tadi ada speaker yang hidup tadi. Ada satu yang lainnya yang belum yang belum ada kesempatan untuk bertanya, mohon dimatikan speakernya. Iya. Jadi ternak bakandang malam, umur ladang baga siang itu masih relevan sekarang ini. Berpaga. Jangan dibuang. Ingat, Iya. hukum ternak umur ladang jangan dipikir kalau dia makan tanaman orang, bukan itu persoalannya. Kalau ternak tidak di kandang malam, berkeliaran dia, tidur di jalan. Datang anak muda lewat, bawa motor, tabraknya kerbau itu, mati orang ini. Siapa tanggung jawab? Karena kerbau tidak berkandang, lalu kerbau tidur di jalan. Siapa tanggung jawab? Itu. Nah, karena kita sudah banyak, memang ternak itu dipagar. Paga namanya. Paga itu artinya dijago. Mungkin ditali, mungkin dikandangkan terus, disabit makanannya. Itu namanya paga. Kandang adalah untuk mencegah yang di dalam keluar. Paga untuk mencegah yang di luar jangan masuk ke dalam. Kantor ya, coba lihat. Kantor Dandim. Tidak dipagar, tidak di kandang, tapi ada pagarnya. Siapa pagarnya? Ada dua tentara situ duduk, tegak situ, tegak. Kiri kanan. Siapa yang watch? Katanya. Di kantor gubernur. Ada pagar, kandang tidak ada. Mana pagarnya satpam? Itu pagar. Jadi pagar itu artinya dijago. Beda dengan kandang. Kalau kandang itu memang kurungan. Nah, itu anon. Kalau kandang burung, kandang ayam ada. Pagar ayam nggak bisa. Kalau mau dibuat seperti anu. Tapi pagarnya adalah penjagaan. Contohnya, ada seorang ibu di tengah kampung, dia menjemur padi. Banyak ayam datang. Lalu dia duduk di sana dekatnya. Dengan lidi di tangannya. Begitu datang, ayam datang, lari ayam itu. Itu namanya pagar dalam adat. Orang bertani, dia pagar pipit. Ketika padinya masak, lalu dibuatnya lah apa bunyi-bunyian segala macam. Begitu datang pipit dibunyikan ketuk-ketuk semacam lari. Itu pagar namanya dalam adat. Jadi pagar itu artinya penjagaan. Itu anunya. Jadi masih relevan sekarang ini. Nah, tergantung Pemda setempat. Karena sekarang ini sudah ternak itu mengganggu
keselamatan, kebersihan dan sebagainya, maka ada perda-perda di daerah yang menertibkan itu. Tapi kalau kita mau menggali hukum adat ternak bekanang malam, umur dan pekerja itu pasti relevan. Karena kita akibatnya, dari segi akibat kalau kita lihat. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ternak tidak bekanang malam, lalu berkeliaranlah dia. Lalu dia masuk bawah rumah orang, ditanduk aja orang. Tapi tanggung jawab, mati orang itu. Nah, jadi itu. Tapi kalau dia di kandang, lepas dia di luar kemampuan manusia tadi, maka itu ditanduknya orang, maka namanya hukum bangunnya bangun khotam. Tapi kalau tidak ada kandang, itu sudah bangun, sudah sengaja artinya. Bangun sudah namanya kalau mati orang. Nah itu. Jadi itu anunya, kira-kira jawabannya. Silakan yang lain. Oke, terima kasih atas Jadi penjelasannya. untuk data-data yang lain, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. silakan Datuk Alpindo. Tuh, nama saya Mustaqim dari Bungo. Nah, Saya nak nanyakan gini tuh. Kan di Bungo kan ada orang Padang, ada orang Bengkulu, ada orang Makassar. Yang budayanya bukan budaya Jambi. Seandainya tuh, misalnya ada orang Makassar gue tadi, atau orang Padang gue tadi, matilah ditikam di wilayah lingkup Jambi. Apakah bisa hukum adat Jambi ini digunakan oleh orang Makassar? Itu pertanyaan itu. ya oke ya. Aku ingat dulu tentang orang dulu. Orang Jambi ialah orang yang tinggal di Jambi, tunduk kepada adat pasal syarat-syarat batili kitab Allah, dikurungkan petang, dilepas pagi oleh pemangku adat. Itu orang Jambi. Orang Jambi tidak mengenal suku. Sehari-hari tidak mengenal suku, walaupun nenek moyang dari Makassar, dari Jawa. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau terjadi kasus kejahatan, apakah itu perkelahian, apakah itu pembunuhan di Jambi, maka berlakulah hukum adat Jambi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tidak bisa membawa hukum dari Makassar, tidak bisa. Nah, saya ingin pesankan kepada para peserta ini, andai kata terjadi pembunuhan di daerah saudara, lalu orang yang membunuh dihukum oleh negara, katakanlah 15 tahun atau 10 tahun dia, harus Anda tegakkan hukum adat, harus minta bangun pada mereka. Karena hukum bangun itu tidak termasuk dalam sistem hukum negara. Kalau saya membunuh orang, perbuatan saya membunuh, itu saya bertanggung jawab kepada negara. Tapi merugikan masyarakat. Masyarakat ada yang bersedih, ada yang yatim, ada yang janda, ada yang marah, ada yang dendam. Itu tanggung jawab saya pada masyarakat. Belum selesai, maka saya harus wajib membayar bangun. Itu. Jadi pertanyaan tadi, wajib dilaksanakan hukum adat Jambi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu azas domisili yang bersifat mendunia. Seluruh dunia pakai seperti itu. Saya dulu pernah 12 tahun di Jakarta. Saya tidak mengaku orang Jambi di sana. Saya orang DKI, KTP saya KTP DKI. Saya bayar pajak kepada DKI. Kalau terjadi apa-apa, saya dihukum sesuai dengan adat Betawi sana. Nah, ketika saya balik Jambi, jadi orang Jambi. Memang nenek moyang saya orang Jambi. Begitu. Jadi setiap kejahatan harus tunduk pada adat setempat. Tidak bisa memperlakukan hukum Palembang di Jambi, melakukan hukum Minang di Jambi, hukum Makassar di Jambi. Tidak bisa. Hukum adat Jambi. Bukan berarti hukum adat mereka tidak bagus. Bagus, tapi tidak boleh diperlakukan di Jambi. Kalau seperti budaya, silakan. Umpamanya, ada orang Minang, orang Makassar kawin di Jambi. Nah, mula-mula dia nikah seperti Jambi. Lalu dia adakan pesta
dengan pakaian, dengan tarian segala macam seperti yang ada di Makassar sana, ya silakan aja, tidak ada masalah. Itu bentuk budaya. Tapi hukum tetap hukum adat Jambi. Itu aja. Terima kasih tuh, terima kasih jawabannya tuh, memuaskan. Kepada Datuk yang lainnya, silakan. Kalau belum ada, saya nak tanya tuh. Silakan. Kan ada Bu, tuh di tengah masyarakat di Kokam berkembang. Jadi kami juga tidak tahu kan. Katanya kan ada Jambi dari Minang. Pernah saya baca artikel itu kan ternyata kan pengikraran daripada syarat adat jenis syarat kitabullah itu kan Jambi jauh lebih dulu tahun 1502 sementara Padang itu 1833. Nah, kenapa itu terjadi? Itu pertama. Yang kedua kali apa yang dimaksud undang dari Jambi, undang dari Padang, Minangkabau, Taliki dari Jambi. Apa maksudnya itu? Terima kasih. Itu istilah ya. Karena di Jambi ini banyak orang berasal dari Minang. Daerah-daerah Merangin itu banyak yang berasal dari Tapan sana. Nah, orang Jambi yang tidak paham hukum adat, iya seperti itulah ngomongnya, iya akan saja orang itu. Padahal hukum adat Jambi itu beda dengan Minangkabau. Nah, harus diingat, hukum adat Minang itu adat nan 4, undang nan 4. Dia tidak mengenal pucuk undang nan 5. Nah, kalau Jambi ada pucuk undang nan 5 sebagai sumber hukum. Titian Treh Tanggo Batu. Titian Treh itu bukan seluku adat. Ibu harus dimaklumi ya. Titian Treh Tanggo Batu itu istilah atau nama atau kaidah hukum. Titian Treh ialah ayat Allah yang berada dalam Al-Quran. Kita sebut dengan wahyu. Itu sumber hukum adat. Kemudian Tanggo Batu. Tanggo Batu itu kalau dalam bahasa ya tanggo dibuat dari batu, dari semen. Tapi itu bahasa dari materinya bukan begitu. Yang dimaksud itu adalah ayat Allah yang berada pada alam semesta. Kenapa api panas? Kenapa es dingin? Kenapa ada gempa bumi? Kenapa ada petir? Kenapa ada banjir? Kenapa ada kebakaran? Itu Tanggo Batu. Tutup kamera. Hubungannya, Maksud ada kita tuh. hubungan Titian Treh Tanggo Batu itu. Apabila Titian Treh kita langgar, maka dengan izin Allah Tanggo Batu akan marah. Terjadilah banjir, terjadilah gempa, terjadilah kebakaran itu. Nah itu sumber hukum. Di Minangkabau nggak ada itu. Itu apa? Itu kan Jadi berbeda. Kalau hukum adat tidak menceplak Minangkabau. Cuma ada persamaan, ya. Minangkabau dengan Jambi ada persamaan, iya. Kenapa? Karena dulu kita satu rumpun dulu. Dulu kerajaan Melayu itu mula-mula di Tanjung Jabung, Negeri Lamu. Kemudian pindah ke Candi Maro Jambi. Lalu pindah ke Damasraya. Lalu pindah ke Pegaruyung. Pada tahun 1409, pecah kerajaan Pegaruyung. Jambi mendirikan kerajaan sendiri. Otomatis budayanya banyak yang masuk, yang sama. kenapa ini. Nah, istilah teliti unang tibo dulu teliti kemudian itu daerah Merangin. Merangin dan Kerinci. Dia sebelum tahun 1526 dia bergabung dengan Pagaruyung. Hukum adatnya hukum adat Pagaruyung. Gitu. Lalu lewat 26 sampai hari ini dia bergabung dengan Jambi. Maka dikatakanlah adat undang tibo dulu teliti kebukunian gitu. Kalau daerah Bungo Tebo dikatakan undang terlangsung kile, teliti terlangsung mude. Kenapa? Karena waktu rapat adat di Tebo dulu, serempak tibo Rajo Pagaruyung Sultan Bakilat Alam
dengan Rajo Jambi di tepi Sungai Dani. Sungai Tebo itu Dani namanya, Sungai Dani. Nah, kedengar akhirnya berubah menjadi Sungai Serempak Tibu. Maka situlah dikatakan adat teliti mudik dari Jambi, teliti telanjur mudik, undang telanjur kili, bertemu di ujung lentik lidah tanah Tanjung Samalidu ketika rapat adat. Karena yang diundang rapat adat itu raja-raja sekeliling Jambi ini, Demang Silbaraun diundang, Raja Patilar Rejang Lebong diundang, Tuan Hitam Indrapuro diundang, yang di sana manis, kemudian Sultan Berkelat Alam juga diundang, tapi yang hadir hanya Sultan Berkelat Alam di Pagaruyung. Karena waktu itu jalan air susah. Nah, ada yang datang hanya sekedar peninjau belakangan, datang 2 hari orang sudah mengadakan rapat baru Nah, begitu anunya. Jadi tidak benar hukum adat Jambi berasal dari Minangkabau, tidak benar. Buktinya sekarang di Minangkabau ada namanya Pusako Tinggi. Di Jambi tidak ada. Nah, itu. Tidak ada di Jambi. Kemudian di Jambi ada Pucuk Undang dan Limu sebagai sumber hukum. Di Minangkabau tidak ada. Nah, itu. Karena tidak berbeda. Bukan berarti adat orang bagus, lebih bagus, jelek. Tidak. Hukum adat itu bagus bagi penganutnya. Hukum adat Minang bagus bagi orang Minang. Hukum adat Jawa bagus untuk orang Jawa. Hukum adat Jambi bagus untuk Jambi. Begitu. Oke? Oke, Tuk. Terima kasih, Tuk. Penjelasannya cukup detail. Untuk Datuk-Datuk yang lainnya, silakan bertanya. Datuk Dang Raju. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Ya. Aku nak bertanya lagi tu. Jadi tu di Bali itu kan ada namanya seperti polisi adat itu. Pecalang. Pecalang. Apakah bisa di Bungo ni di provinsi Jambi ini dibuat seperti itu? Itu kan ada namanya Dubalang. Dibentuk dari Begini. pemuda adat Melayu. Bukan pemuda. Saya sudah membentuk itu tahun 2017 kemarin. Kasimin itu saya beri gelar karena Dubalang adat itulah. Ya. Di Jambi ini kami sudah bentuk Dubalang berempat, Gedang bertujuh yang menegakkan hukum adat di Jambi. Nah, di dalam organisasi Dubalang ini ada namanya Ungguk Sigi Sumpit Gading Damaipu, Badan Pengkajian Adat Melayu Jambi. Nah, inilah yang memberikan ceramah, memberikan materi hukum adat, dan memberi gelar adat. Dan orang ini juga siap berdebat dengan siapa saja di Jambi ini. Gitu. Nah, itu sudah kami kukuhkan 2 bulan yang lalu. Kasimin hadir itu. Dikukuhkan. Jadi, tidak perlu kita mencontoh Bali di Pecalang. Kita sudah ada Dubalang berempat, Gedang bertujuh. Setiap desa kita bisa buat. Hanya sangat disayangkan sekarang gelar adat itu diklaim oleh LAM. Lalu LAM mengatakan yang berhak menggelar gelar adalah LAM. Mereka lupa di dalam Perda nomor 2 2014 dalam bab 3 ayat 5 pasal 5 ayat 2 mengatakan LAM boleh memberi gelar kehormatan, bukan gelar gedang, bukan gelar keturunan, bukan gelar jabatan itu. Jadi masyarakat tidak tahu, sehingga orang Jambi ini tidak bergelar. Lebih parahnya lagi, LAM tidak tahu bahwa peradilan adat itu sudah dihapus, sudah dicabut oleh negara pada tahun 1551. Yang ada adalah peradilan perdamaian desa, seperti yang dilakukan oleh Kasimin di Rantau Badak, seperti yang dilakukan oleh Lurah Talang Bakung Jambi. Itu peradilan desa. Peradilan perdamaian desa tidak masuk dalam sistem peradilan negeri.
Kalau peradilan adat yang dulu dicabut itu termasuk itu peradilan negeri, maka tidak dibolehkan. Itu. Nah, ini harus dipahami. Peradilan desa sekarang harus ketua sidangnya adalah pemangku adat. Baru-baru ini kalau saya tidak salah saya Rizal yang melakukan di Bungu itu. Kemudian hakim adatnya harus orang Gedang. Yang disebut orang Gedang ialah orang yang pakai gelar. Itu perbedaan antara tokoh adat dengan tokoh tokoh masyarakat. Walaupun gelar profesor, gelar doktor, insinyur, tidak diakui lah adat. Harus ada gelar adat. Nah, yang berhak memberikan gelar adat ini adalah masyarakat setempat. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B ayat 2. Bunyinya, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Memakai gelar adat, saya memakai gelar adat. Adipati Cendekiyo Anggo Gantoraju. Kemudian menyidang adat, itu hak tradisional diakui oleh Undang 45. Tidak ada satu undang-undang di Indonesia ini atau peraturan pemerintah yang mengatakan badan sianu atau organisasi anu yang memberikan gelar, tidak. Masyarakat. LAM baru ada 1975. Maka saya tantang orang LAM. Saya akan keluar dari LAM. Saya sengaja keluar dari LAM karena saya pikir saya sudah tua dan tidak cocok lagi berada di LAM karena saya lihat anggota-anggota LAM sekarang tidak berbeda dengan yang dulu. Nah, sudahlah, mundur saja saya untuk apa memperpanjang jurang. Kalau mau beramal, mau berbuat untuk masyarakat, lebih bebas saya di luar seperti ini. Di LAM dulu tak berani buat seperti ini. Tuh. Nah, itu jawabannya ya. Ya. Ya tuh. Terima kasih banyak tuh. Kepada Datuk Dang Rajo, anu tuh, nak tanya. Sementara waktu mendengar dari Datuk Mukhtar dulu. Kita baru nak belajar. Nanti kita telusuri lagi, baru kita tanya lagi. Kalau nak belajar tuh ngaji di atas kitab. Tolong senggol Datuk Badri kita tuh. Harus dibaca buku. Kalau tidak baca buku gimana? Walaupun profesor tidak akan susah. Bapak-bapak sekarang itu gampang belajar hukum adat Jambi ini. Seminggu bisa ahli. Saya 48 tahun. 48 tahun saya mengumpulkan yang terserak, memungut yang terlucu. Lalu saya susunlah buku ini. Inilah ilmu hukum adat seluruhnya ini. Bapak-bapak tinggal menguasai ini. 1 minggu bisa tamat 4 kali ini. Kalau memang Mas serius Edi, membaca. tolong kondisikan buku tuh Bang. Nah, Nanti bisa dapatkan tuh. Buku. Ya, Tuh. Tuh. Insyaallah tuh. Gimana tuh untuk cara beli buku Datuk tuh? buku ini Jangan sekarang aku tinggal 4 lagi, yang pesan 2 tadi. Tuh, saya kebetulan di Jambi sekarang tuh. Udah Dapat ambil, datang ke rumah saya. Maaf tuh, rumah Datuk tak tahu. Di Jalan Wali Songo. Oh, di Arizona ya, betul. Jalan Wali Songo dekat rumah sakit jiwa. Ada Green Beauty Care situ, ada Green Beauty Care, itu rumah saya lah itu. Oh, ya, dekat rumah Haji Dewi. Belum sampai. Iya, betul. Ya. Oh iya, siap Kalau tuh. enggak belajar biar profesor pun enggak bisa. Banyak orang di dalam tuh profesor. Saya bodohkan. Jujur aja saya kan mantan hakim, saya ngomong aja peluk-peluk saja. Orang di depan saya udah terdakwa, saya bukan itu. Mau marah mau apa terserah itu. Nah, itu kebenaran tuh begitu, memang pahit. Orang seperti saya ini langka. Maka apa saya langka ya? Saya ini umur 3 tahun nih, anak yatim. Hidup di desa. Tapi saya bisa lari ke Jakarta sekolah. Saya tidak tamat SD, tidak tamat SMP, bisa jadi hakim. Bayangkan. Pada langka. Saya mulai jadi pegawai negeri golongan 1, tapi pesut 4E, tidak ada pangkat sedang itu lagi. Langka kan? Dirjen tuh. Langkah tuh. Nah, Kebetulan tuh saya tuh
Ah, Kebetulan saya suka sejarah. Sejarah saya suka semua tuh. Sejarah, apalagi saya kepingin juga belajar tentang adat tuh. nah, kalau saya kurang yang berkaitan dengan adat, ada sejarah aja. Kami dulu sering join dengan Aulia Tasman. Aulia Tasman itu tahu bahwa rapat adat 1502 itu dari saya. Kalau Anda buka internet, banyak buku-buku saya itu di fotokopi aja, dibuat dimasukkannya ke internet. Ya minta izin dengan saya. Silakan, saya bilang. Kalau Anda membaca buku dia tentang Melayu itu, pasti bahasanya banyak yang bahasa saya dialihkan ke sana. Nah, kami sudah memang dari dulu sudah join dengan sebelum dia jadi rektor Unja, saya sudah kenal dengan beliau itu. Tapi umurnya tidak sepanjang umur saya rupanya. Jadi kalau mau mempelajari hukum adat Jambi seminggu sudah ahli sebenarnya. Kalau telan buku saya ini, tapi jangan dibakar lalu airnya diminum. Siap tuh. Nah, saya 48 tahun, 6 provinsi saya studi banding. Coba, saya berani menguraikan secara ilmiah di perguruan tinggi bahwa tidak ada hukum adat di Indonesia ini yang sistematis ilmiah selain dari Jambi, nggak ada. Saya di Padang sudah ngomong saya dengan ketua Elkam. Itu saya tanya, buku dia saya pegang, yang dulu ketua LAM yang dulu, Elkam yang dulu. Pak Sayuti namanya, Datuk Raja Pengulu. Itu saya datang ke kantornya, saya tanya, tuh, hukum kalau ada orang membunuh orang di Padang bagaimana tuh? Hukum bangun katanya. Kalau ada orang luko, ampas. Lalu saya tanya, di mana diatur? Bingung dia. Karena di dalam Undang-Undang 20 dia tidak ada. Itu hukum pidana. Harus ada dalam Undang-Undang 20. Karena prinsip hukum seluruh dunia ini, semua kejahatan terjadi di tengah masyarakat tidak boleh dihukum terkecuali ada aturan yang mengaturnya itu. Jadi kalau tidak ada aturan tidak boleh. Nah begitu juga di Jambi sekarang ini. Undang 20 gak ada yang ngatur hukum bangun itu. Coba cari Undang 20 Bungo, Buna Kerinci, tidak ada. Kenapa? Karena Undang 20 itu salah. Ada 3 persi di sarang di Jambi ini. Di Provinsi Jambi di Undang 20 itu. Persi Kerinci dan Merangin, Persi Bungo Tebo, persi saya. Merangin, Kerinci, Undang 8 tambah anak Undang 12. Anak Undang 12 yang dia maksud itu adalah mengatur tentang tacimo, tentang tatuduh. Tacimo atau tersangka, tatuduh atau terdakwa. Itu saja yang diatur. Jadi orang judi, orang bunuh orang, apalagi korupsi, tidak ada. Gitu. Nah yang bungo juga seperti itu. Yang bungo lebih parah lagi. Anak undang 12 yang di bungo itu, yang balik pada hak Allah, ya balik pada Rasul. Mana menghukum seperti itu? Tidak menjelaskan pasal demi pasal itu. Padahal Undang 20 itu berisi peraturan tentang kejahatan. Nah, misalnya ada orang menghina, memaki-maki orang. Nenek kamu dulu begini. Di masa berapa itu? Ada dalam Undang 20. Amun maki tukur begalu melanggar pasal 14. Gitu. Ada anak gadis orang melarikan orang. Mempermatu yang tadinya bertunangan dengan orang. Lalu lari dengan bertunangan dengan menerima lamaran orang. Di mana diatur? Pasal 18 agotawa. Gitu. Ada orang yang suka berutang sana, berutang sini, berutang sana. Di mana diatur itu? Di pasal 16 tentang utang berutang pencarian. Itu ada semua. Jadi kalau yang sekarang berlaku ada di tengah masyarakat, tidak ada. Selain dari yang buku saya nggak ada. Anda boleh pergi ke LAM besok. LAM mana saja, mau provinsi, mau kabupaten, tanyakan di mana diatur gaji hakim adat. Kalau tidak baca buku saya ini, nol, dia tidak tahu. Di dalam buku saya sebut, kecik babatu, gedang babungkal. Kecik babatu itu gaji hakim adat. Gedang babungkal 90% itu untuk korban. Itu. Baik, itu ya. Jadi, bisa 1 minggu kuasa hukum adat Jambi, bisa berdebat dengan orang LAM. Siap tuh. Nah. Saya nak berkunjung juga ke rumah Datuk kapan ada waktu senggang. Kebetulan saya sudah di Jambi. Oke lah, dapat siap ya.
Ya. Makasih tuh Kalau minta, pencerahannya. kalau minta duit ya enggak ada ora. Ya ada lah. Pokoknya minta ilmu dengan Datuk. Aku lah pensiun dah coba ya. Kalau minta hukum adat oke. Rumah saya tuh belakang saya tulis itu. Cepetinya. Saya tulis itu. Di Ya. depan ada, di belakang dua tuh. Undang 20, undang 12 ada itu rumah saya. Memang saya pecinta hukum adat Jambi. Ini buku-buku ini, buku adat aja semua nih di atas. Bukan saya ini, bukan saya ngomong-ngomong saya. Memang itu. Kalau coba lihat di petbook sekarang ini udah ratusan judul saya buat itu. Hukum adat semua yang saya uraikan. Nah, tapi sayangnya ketika saya mengurai hukum adat dikit komen. Begitu saya buat tentang seluku adat, ratusan komen. Nah, ini orang Jambi ini lah keliru sebelah. Nah, lalu saya buat YouTube, video di YouTube, buka Sumpit Gading Dama Ipuh channel. Itu sudah 240 video sana menguraikan hukum adat seluruhnya. Gak ada orang seperti saya Jambi. Maka saya bilang saya bodoh apa saya ini. Nah, Tuh luar biasa, luar biasa gitu. Nah itu. Jadi saya menulis buku. Saya menulis buku hukum adat ini sudah 10. Tapi inilah yang khusus tentang hukum adat. Tuh. 10 judul saya buat. Nah, ini yang terakhir. Ya. Saya sebelumnya sudah mengamati video Datuk di YouTube. Banyaklah ilmu yang saya dapat. Termasuk kasus pembunuhan, kayak undang nampe, terus udah nampe tuh. Apa lagi yang limo tadi itu sudah saya baca tuh. Terus adanya PAM, pemuda adat Melayu. Saya tertarik dengan PAM itu. Menciptakan dubalang sehingga kayak Bali Pecala apa namanya Bu. Jadi di ini kan sudah banyak kasus kayak asusila, kayak di hotel-hotel itu kan bisa dikenal hukum adat. Ya, ada dua macam sebenarnya. Kalau umpamanya ketemu pasangan dua berlainan jenis di hotel ya. Itu sayangnya orang adat Jambi ini, kalau saya bilang, saya kan kasar saya ngomong, saya bilang bengak marah. Iya, diam aja orang adat Jambi, luar lam sama dia. Ada polisi ziarah bersama dengan Satpol PP. Ketemulah beberapa pasangan, bayangkan itu. Lalu apa terjadi? Mereka serahkan di panti sosial. Buat pernyataan, keluar. Bilang kapan gerada orang seperti ini. Saya tahun 2006 sudah saya katakan, kalau ketemu seperti itu, namanya dalam adat itu berebus semat. Namun orang kumpul kebo itu berebus semat namanya dalam adat itu. Kalau Anda membaca pasal 10 ayat 2 Undang 20, itu berebus semat namanya. Nah, berebus semat ini ada dua cara mengadili sekarang ini. Pertama, serahkan dengan hakim adat. Dihukum menurut adat. Kecik berbatu gudang berbungkal. Itu kalau hakim adatnya punya syarat. Yang kedua, bisa dibawa ke pengadilan negeri. Melanggar pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang nomor 151. Diancam 3 bulan penjara. Tapi gak ada yang ngerti. Saya beritahu ya diam aja orang, ya udah. Yang dosa bukan saya bilang saya sudah menyampaikan. Tugas saya itu memberitahu. Itu. Akhirnya orang yang keluar dari panti tadi udah bikin pernyataan, ya praktek lagi lah dia. Yang balik ke pucuk, balik ke jalan, balik ke hotel. Nah itu. Ada orang Jambi mencintai Jambi. Maka saya beritahu. Soal orang sakit hati, apa yang saya katakan, saya tidak mau tahu itu. Gitu. Ya sekarang tuh kita miris tuh, negeri kita sekarang tuh kayak panti pijat segala macam. Seharusnya kan LAM kan ada tuh, lembaga adat Melayu kan. Nah, seharusnya harus ada kontrol lah dari lembaga adat Melayu. Cuman saya lihat ada juga tindakan dari LAM itu. Enggak, dulu saya pernah wacana saya mau demo LAM kan. Saya mau demo lembaga adat Melayu untuk agar tidak melakukan pembiaran terhadap
Tindakan asusila, perjudian, kan bisa sebenarnya itu dari lembaga adat untuk memberikan efek jerah. Seharusnya ya. Tapi Lam Jambi bukan berarti paham hukum adat. Dia paham suku adat. Saya kan 15 tahun jadi wakil di LAM, maka harus saya keluar. Saya seperti betung sebatang di LAM itu. Nah, saya mengatakan tahun 2006 ya, lembaga adat ini marilah kita berbuat sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Bukan saja berbuat yang disenangi masyarakat. Nah, yang dibutuhkan masyarakat kan itu sekarang, ketertiban dan kedamaian yang ada hukum adatnya. Bukan seluku adat yang orang-orang bersorak-sorak gelak-gelak baik. Kalau itu kan gampang, bisa ditulis sendiri, dan itu dihafal, nanti tegak ke halaman berdato lah gitu. Ini mama na sebelah, kampung na sebagi. Nah, mulailah kampung na sebagi. Nah, saya bilang, coba buktikan kepada saya mana kampung sebagi itu sampai hari ini tidak ada orang yang bisa memberitahunya. Salah. Yang benar kampung. Kampung dan sebagi, dua bidang kain yang mau kita gabungkan itu disebut kampung dan sebagi. Baik yang merah, baik yang putih akan kita jahit kampung dan riba ulen panjang itu. Tapi ya saya betung sebatang, saya bilang. Nah itu, LAM tidak ada dubalang adat. Coba, saya keluar dari LAM tanggal 9 Desember kemarin. Karena itu, saya ditunjuk menjadi ketua Litbang. Jabatan terhormat saya itu. Banyak gajinya berangkat di sana tuh. Tapi saya keluar. Karena setelah dibacakan semua putusan, orang yang duduk di LAM, banyak yang tidak cocok dengan saya karena ada mantan-mantan koruptor juga ada di sana. Akhirnya dubalang adat nggak ada. Dengan alasan saya bilang saya sudah tua, saya mundur diri saja. Mundur saya. Tidak saya katakan ini salahnya, enggak. Saya takut menyinggung orang. Sudahlah saya telan aja. Itu. Jadi LAM itu tidak ada. Tidak ada orang LAM di provinsi atau kabupaten, apalagi di desa yang bisa menguraikan secara ilmiah Undang 20 itu dari pasal 1 sampai pasal 20. Nggak ada. Terkecuali yang baca buku saya. Nggak ada. Pasal 1 sampai 8 ini, pasal 9 ini, pasal 10 ini, pasal 12 ini, pasal 13 ini, pasal sampai 20 nggak ada. Kabarnya taruhan sekarang ini. Nah itu yang duduk di LAM yang makan uang rakyat, uang APBD. Saya jujur saja, 15 tahun saya di LAM, saya tidak bisa pertanggungjawabkan uang saya makan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mati nanti ditanya malaikat mau, kemana kamu buang uang itu? Dan apa kerjaan kamu di LAM? Kok kamu dibayar gaji? Tidak ada gaji, tidak ada kerjaan. Tidak ada honor tiap bulan. Itu. Nah, bertobatlah saya, mundur saya. Gitu. Oke, yang lain? Tuh, tadi kan Datuk menginformasikan buku Datuk tuh tinggal 2 lagi tuh. Kira-kira kata Datuk tadi tuh buku Datuk tinggal 2. Kira-kira kalau 2 itu dibeli orang, itu masih ada lagi bu kira-kira tuh. Aduh ya. Bisa saya, karena ada yang dipegang anak saya juga. Bisa saya ambil kalau ini berapa orang yang butuh? Nah, jadi kemungkinan gitu tuh. Jadi kan kata orang itu kan belajar dari kitab ya. Ya. Ini bagaimana lah kami kok kan kan kalau diharapkan adalah pertemuan-pertemuan dengan Datuk ini pembedahan buku Datuk tuh supaya kan buku yang kami baca itu dengan Datuk terangkan itu bersinergi ya. Nah, cuman masalahnya gini kan kami kok belum punya buku. Insya Allah kami akan membeli buku itu. Ya bisa nanti saya ini kan saya pesan persoalan. Karena yang menulisnya saya, yang mencetaknya Salim Group, Media Group. Jadi dia mencetak tidak banyak. Ya, kadang-kadang cuma 30 dia cetak, kadang-kadang 50 gitu. Sudah cetak, serahkannya ke saya jualkan gitu. Berapa sekonya itu? Buku ini memang mahal, memang. Kalau orang yang tidak butuh, mahal dia. Iya tuh. Berapa seko itu? 200.000.
tebalnya 470 halaman. Wow. Hukum adat Tebal yang ya? terlengkap di Jambi ini. Maka ada teman-teman yang mengatakan inilah kitab sucinya hukum adat Jambi sekarang ini. Tuh. Bang Sep, kondisikan Bang Sep. Yo. Mungkin Ya, apa? Nggak Sam? Dang jiko. yo lah, dang lah beli sih kata. Berarti 3 tuh. Siap, Bang Sep, siap. Bang Sep. Ya, kayaknya 3. Ada teman Soalnya dari pentingnya untuk ilmu adatnya kan. Saya masih berusia 30 tahun, dah sadar apa tuh. Bahwasanya hukum adat Jambi ini harus ditegakkan balik kan. Batang terandam Iya. harus dibangkitkan lagi gitu. Iya, betul. Kita kan orang Jambi. Kalau kita sendiri tidak peduli dengan hukum adat Jambi, ya hancurlah Jambi ini. Akibat hukum adat itu rusak sekarang ini kan begitu. Selama ini banyak pembiaran. Orang lam hanya membukukan suku-suku adat yang bersifat budaya, iya. Tapi yang hukum adatnya, yang pakai bagaimana cara menghukum orang, tidak diatur selama ini gitu. Betul tuh, saya kan ada juga buku adat dari desa Talang Silungko tuh. Itu cuman clue-cluenya itu, tidak ada merincikan sampai dasar kan. Jadi pusing juga gitu mengartikannya arti dari maksud buku tersebut kan. Kalau buku saya ini, apalagi kalau perguruan tinggi ya, mereka fakultas hukum, mereka sudah bisa membandingkannya. Contohnya begini, pembunuhan sengaja dan berencana itu diatur dalam pasal 340 KUHP. Kalau dalam adat disebut dengan bangun tengah tigo. Kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, kecik babatu gedang babungkal, baik kalau didenda dengan emas 960 emas. Kalau digeramkan 2 kilo 400 gram. Itu. Nah, kemudian ada namanya dalam pembunuhan dengan sengaja. Ada orang berkelahi, lalu satu tikamnya kawannya. Nah, itu pembunuhan dengan sengaja namanya. Kalau dalam negara diatur dalam pasal 338, ancamannya 15 tahun. Dalam adat disebut dengan bangun sudah namanya. Dia sudah tercapai niatnya membunuh orang. Itu. Kemudian yang ketiga, membunuh dengan terpaksa. Seorang perampok datang ke rumah. Dia tidak mau membunuh, tapi dia mau merampok barang. Kebetulan melawan orang punya rumah. Lalu dibunuhnya orang punya rumah. Membunuh orang punya rumah ini membunuh dengan terpaksa namanya. Di dalam negara diatur dalam pasal 365 ayat 3, ancamannya 12 tahun penjara. Tuh. Kalau dalam adat disebut dengan bangun sadu amat, beras 100 ekor tetap, dendonya turun dari bangun sudah. Gitu. Yang keempat, membunuh dengan tidak sengaja. Ada bapak-bapak melemparkan kayu dari rumahnya ke belakang rumah karena kayu tidak berguna. Ada anak kecil di bawah, timpanya mati. Atau orang pergi ke pasar. Dia mau beli sayur, tapi tabrak orang lain, mati. Itu namanya pembunuhan dengan tidak sengaja. Di dalam negara kita Republik ini diatur dalam pasal 359 KUHP, ancamannya 5 tahun. Di dalam adat namanya bangun subhat amat, gitu. Beras 100 kerbau sekok tetap, tapi dendanya turun di bawah lagi dari bangun sadu amat tadi. Nah, ada orang mau membunuh orang, tapi tidak mati. Anda mau meracun saya, tapi yang salah beri, yang dimasukkan gula, tidak mati saya. Tapi sudah ada niat membunuh. Di dalam negara disebut percobaan pembunuhan. Diatur dalam pasal 52
53 Yunto 38 KUHP. Di dalam adat disebut dengan bangun mayu, membunuh tidak sampai mati. Beras 100 kebal sekok tetap, tapi dendanya ringan lagi. Gitu. Nah, ada lagi yang disebut dengan bangun hotam, tidak ada dalam KUHP, tidak ada. Dalam adat ada. Anda punya kerbau, lepas, tidak berkurung malam. Tanduk dia orang, mati. Anda punya anjing, lepas. Gigit dia orang, mati. Itu namanya bangun hotam. Atau punya kelapa pinggir jalan, sudah tua. Ditiup angin, tumbang. Temponya orang, mati. Itu namanya bangun hotam. Beras 100 kebal sekok tetap, tapi denda emasnya untuk korban lebih kecil. Nah itu dalam adat ada. Tuh, Yo, ada pertanyaan dikit tuh. Seandainya ada korban dikenakan hukum adat, cuman sudah ditetapkan hukum adat sekian, cuma tidak dipenuhi itu apa? Macam mana itu tuh? Tidak dipenuhi hukum adat itu. kalau dulu kan kita negara masih memegang adat. Kalau dulu ya, Ya. dulu dia tidak mau itu, lalu dijatuhkan hukum hadam namanya. Dia menjadi pesuruh. Kalau dia tidak mampu, dia bekerja pada kepala desa tanpa bayar upah untuk kepentingan umum sampai dia bisa membayar. Nah, tapi kalau dia tidak mau, kalau sekarang ini harus dikeluarkan dari adat, dijatuhkan hukum pelalu namanya, pelalu rendah, diberi bapak kepada harimau, bainduk kepada gajah, berkambing kepada kijang, bayam kepada kuau. Kalau dia sakit tidak boleh dibesuk. Kalau dia pesta tidak boleh dihadiri. Kalau dia mati hanya fardu kifayah saja yang ada. Itu hukumannya. Kalau dia pejabat RT umpamanya, gadingnya dipiuh, tanduknya ditanggal, tanduknya dicabut, giginya ditanggal, belangnya dikikis, debu abunya dijentik, hanyut di pemanjat, jatuh di pemanjat, hanyut di perenang, dia tersapu pesekonya. Ada dijelaskan di buku Datuk itu. Oh, aduh lah, aku bilang lengkap, aduh. Jadi, Aduh, Kasimin ada tuh. Kasimin sudah coba di sana tuh di Rantau Badak. Sekarang sungai-sungai di Rantau Badak tuh sudah bersih. Ikan banyak, udang banyak. Dia terapkan hukum air di sana. tuh Itu. Betul. ada yang tidak mau memenuhi hukum adat itu dikarenakan tidak ada duit. Terus misalnya antara dusun tuh adalah salah satu dusun meninggal, tikam kan, dia ada duit, apakah bisa dibebankan kepada rakyat dusun itu, rakyat dusun lawan itu? Nah, itu kalau antar desa tuh rundinglah sendiri, tidak bisa saya ngurusin. Sebab itu Contoh tuh, desa setiap rumah diminta desa- 50.000 misalnya per orang untuk membayar bang adat tadi. itu Kasimin itu sudah ada tadi sama Kasimin tuh. Itu antar desa dia mengatur itu. Mohon Antar desa mencuri. Ada damai. Karena siapa yang mau desa bermusuhan gara-gara orang seorang. Lebih baik desa itu hukum orang itu kan. Kan begitu cara berpikir. Desa A mencuri sawit desa B. Nah, lalu desa B marah. Apa penyuruh desa perang? Akan ini. Lebih baik desa A dan hukum rakyatnya yang salah itu kan begitu. Kalau mau berpikir jernih. Itu. dulu pernah terjadi itu di Bungo ini antara desa Lubuk Landai dan Candi. Jadi anak muda ini saling sindir lah di medsos. Jadi peranglah anak muda ini tadi ini. Kebakarlah motor 18 buah, rumah sebuah. Jadi waktu itu duduklah secara adat
Yang candi bayar utang lubuk landai, yang lubuk landai bayar utang candi. Macam itu tuh kemarin itu. Cuman sumbangan antar rakyatnya kan. Hukumnya apa nang hukumnya? Hukum di situ hukum apa? Hukum pampas, hukum bangun. Waktu itu tidak ada yang meninggal tuh, tidak ada yang mati. Cuman Iyalah. bukan hukum bangun. Itu kan inilah kesalahan orang adat ini. Menjatuhkan hukum tidak tahu nama hukumnya apa. Nama salahnya apa. Mari saya ambil contoh ya. Di Jambi di waktu tahun 2006 sudah ada kejadian. LAM provinsi menghukum salah seorang ketua LAM kabupaten. Dipecat. Oleh LAM kabupaten yang dipecat ini. Dia gugat ke pengadilan. Waktu gugat, rapatlah orang LAM. Bingung. Karena gugatannya 3 miliar. Nah, saya waktu itu sudah duduk di LAM. Lalu ada siang-siang jam 12 saya dipanggil. Datang saya. Lalu saya tanya, apa kasusnya Pak? Masih tuh dia melaporkan ini dulu ini. Lalu kan dipecat. Oke, saya bilang. Lalu apa masalahnya Pak? Kejahatan dibuat secara adat apa? Bapak dia kan lembaga adat, saya bilang. Tidak tahu. Menghukum orang tidak tahu salahnya kejahatan adat apa. Itu ditetapkan dulu kesalahannya ini. Baru ada hukumannya apa itu. Nah, jadi bukan di lubuk landai saja terjadi seperti itu. Memang di provinsi itu karena itu tadi orang tidak ngerti hukum adat. Harus tahu ini salahnya apa, namun salahnya dulu. Luku kah, apa-apakah, apakah bangun, apakah perampokan, perusakan, ada pasal dalam KUHP dalam Undang 20 itu. Gitu. Baru hukumnya kita tegakkan. Soal yang membayar terserah apakah masyarakat atau pribadi terserah. Tapi jelas hukuman. Gitu ya. Assalamualaikum. Tuh. Kemudian. Nak bertanya tuh Nah, silakan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya udah. Jadi tuh saya nak menanyakan tentang tadi sudah dijelaskan ada beberapa hukum bangun. Jadi yang saya tanyakan itu hukum bangun Sabtu Ahmad. Itu pembunuhan yang terjadi akibat daripada kelalaian, enggak tuh? Karena itu subhat. Kalau kelalaian itu subhat. Ya, subhat amat. Iya. Subhat amat yang diakibatkan oleh kelalaian. Kemudian sudah dibuat sidang adat, sidang perdamaian adat. Kemudian di sidang perdamaian adat untuk hukum adat Jambi itu yang pertama lembaga itu adalah milik negeri. Lembaga itu ketentuan. Yo, lembaga milik negeri berupa 1 ekor kerbau, 100 jantan beras. Kemudian ditetapkan denda adat yang berupa meh, gitu kan? Ya. Kalau tidak salah saya untuk denda adat itu berupa meh setinggi-tingginya 80 gram. 80 gram emas. Kemudian kain yang berkayu 5 kayu. Yang saya tanyakan di sini di dalam persidangan misalnya setinggi-tingginya dalam penetapan hukum itu 80 gram, kemudian majelis persidangan memutuskan separuh dari itu, misalnya 50 gram emas gitu kan. Disepakati oleh kedua belah pihak atas putusan sidang. Itu apa namanya tuh? Keabsahannya seperti apa itu tuh? Itu sah ya. Cuma kalau yang kain tadi itu cepakai setempat.
budaya setempat. Orang hitam dulu tidak menetapkan itu. Dalam buku saya juga ada tuh yang sebuatnya. Ada yang sebuat, ada yang itu cepakai. Yang Iya, ado cepakai. itu ya emas. Jadi di dalam buku bangun, katakan bangun yang tinggi tadi. Bangun yang saya bilang bangun setengah tiga itu 960 peso atau 2.600 2 kilo 400 gram kan gitu ya. Itu tertingginya. Yang layak makan judu alo makan patut itu hakim adat yang menimbang. Ya. Waktu sidang tadi. Artinya tidak boleh lebih dari itu. Kalau sangat berat kasusnya, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Tapi kalau ada yang meringankan, boleh dikurangi. Jadi benar tuh kalau umpamanya dia tuh ke 50 gram, boleh. Ya. Tidak salah itu. Itu sudah benar. Karena waktu hakim tidak ada atau sidang itu kan gini. Dia kan kemarin begitu kena itu dia langsung bawa ke rumah sakit, tapi nasib ajalnya meninggal. Nah, dia membawa ke rumah sakit itu satu perbuatan baik, satu pertimbangan yang meringankan. Dia sudah mengulurkan bantuan kalau dia yang susah, itu sudah berapa meringankan. Jadi boleh hakim adat meringankan. Yang dalam adat disebut boleh diirung, digunting. Suko dengan pinta-pintu, sayang sayu nenek mama. Itu. Iya. Boleh? Boleh. Terima kasih itu. Oke. Jadi itulah yang saya harapkan. Jangan terjadi kalau ada terjadi pembunuhan darah kita, lalu lapor ke polisi. Coba. Lapor polisi masuk penjara, orang itu yang mati kan akan hidup juga. Iya. Lalu bermusuhan seumur hidup itu. 7 turunan tidak ada selesai bermusuhan. Nah, saya di Borobungo sendiri saya pernah kasus yang saya buktikan pada Hakim Agung dulu. Ketika saya menjadi hakim di Borobungo tahun 74, saya menjatuhkan hukum 6 tahun pada salah seorang pembunuh. Dia berkelahi. Ya perlu saya sebutkan di mana kasusnya. Nah, berkelahi ditikam kawan mati. Nah, lalu yang hidup ini masuk penjara. Saya hakimnya, saya hukum 6 tahun. Masih saya di Borobungo lagi berjalan waktu 5 tahun karena dia dapat remisi, pengurangan segala macam. Begitu keluar dari penjara belum sampai ke rumah dia sudah mati. Dibunuh oleh anak yang membunuh tadi. Itu. Nah, ketika anaknya ini disidang ke pengadilan, kebetulan saya pula hakimnya. Lalu saya tanya, "Dek, kenapa kamu bunuh bapak itu?" Apa dia bilang? "Pak, bapak lupa," katanya. "Dialah yang membunuh bapak saya dulu, Pak." Nah ini, arti tidak selesai-selesai. Itu apa kita ini? Lebih baik kita laksanakan hukum bangun, karena mati itu adalah takdir Allah. Tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita percepat. Hanya alasan mati di tangan orang, itu saja masalahnya. Kita laksanakan hukum adat. Orang berdamai mendapat uang bangun, yang dalam adat disebut kuburan mati di tengah padang, kuburan hidup di rumah gedang. Di rumah gedang, di rumah adat, rumah dai, rumah teli, rumah jenang Pendaporajo ini, seolah-olah yang mati tadi hidup kembali mengambil uang kepada pemangku adat, diserahkan kepada ahli waris. Orang bersalaman, berdamai. Itu yang diharapkan. Itulah adat bersemi sarak tadi. Mengharapkan tiap kasus itu berdamai semua. Kalau bawa pengadilan, 7 turunan tidak selesai dendam kesumatnya. Itu. Kalau di adat kan begini, itu kan hukum bangun, dibayar. Nah, waktu makan salah, makan cundangnya, bangun ini dibayarlah oleh pembuat yang salah tadi. Oleh pemangku adat serahkanlah kepada korban, lalu diumumkan oleh pemangku adat sana. Nah, pada kamu yang hadir, dan tolong beritahu kepada sanak saudara kita yang tidak hadir ini. Kasus ini telah selesai. Jangan kamu sebut lagi kasus ini ke depan. Si anu pembunuh, si anu mati terbunuh, jangan kamu sebut lagi. Barang siapa menyebutnya, maka dihukum oleh adat. Kecil upih, kecil pinang, gedang upih, gedang pinang, gedang kayu, gedang bahan. Itu melanggar pasal 14 Undang 20. Membangkitkan batang ternam, amun maki tukul bagalo namun. Maka tidak ada orang yang lagi-lagi. Itulah yang disebut cuci kampung itu, bersih semua. Seolah-olah sudah harus membangun, tidak ada lagi terjadi apa-apa. Itu yang disebut yang cuci kampung. Diumumkan. Tidak
ada orang berani ngomong lagi. Tuh. Cuma faktanya tuh di lapangan Nah, itu hukum positif juga tidak bisa dilepaskan tuh. begini. Pihak polisi tidak mau mencabut perkara tuh kan karena fatal bagi hukum positif kan gitu tuh. Kalau hukum adat Ya. Jambi kan cuci kampung selesai kan, kita mau Ya. apa? Kalau hukum positif nih nggak bisa apa tuh, harus gimana, wajib kayaknya itu dikenakan untuk. Jadi kalau anda bilang hukum adat itu hukum negatif. Hukum positif juga lah tuh. Nah itu. Jadi menurut hukum tertulis polisi masih berwenang. Inilah yang perjuangan saya dari 2006. Saya mengharapkan dulu LAM mengirim surat kepada DPR pusat dan presiden agar di dalam undang-undang hukum pidana itu ditulis di sana setiap kasus yang telah diputus oleh hakim adat tidak boleh negara campur lagi. Itu. Tapi jangan kan orang mengatakan menulis surat itu tidak mau orang. Itu. Kan tidak mungkin sendirian kita ngirim surat ke DPR. Kalau lembaga yang mengirim surat, mungkin disetujui. Nah itu kesalahannya. Jadi negara menghukum perbuatan membunuh. Sedangkan adat menghukum akibat dari pembunuhan. Ada itu. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu tanggung jawab negara. Kalau mau dia ada usaha di sidang lagi, alhamdulillah. Kalau dia menyidangkan memang tidak ada aturannya. Nah, tapi kalau adat akibat itu. Gimana? Gitu. Oke. Jadi makasih itu pemaparannya cukup detail kan. Memang pertemuanku memang sangat menarik, banyak hal yang harus kita pahami dan Dato juga memaparkan kepada kami. Nah, cuma itu tadi kan untuk kita bisa sama-sama paham, tapi kita harus ada buku yang harus kita pelajari. Diharapkan kepada kawan-kawan ada Dato yang ada di grup agar bisa memiliki buku Cupit Gading dan Maluku yang ditulis oleh Dato Mukhtar, hasil dari 48 tahun penelitian. Begitu. Nah, jadi berhubung tadi jadwal yang telah saya mau sampaikan itu dari jam 8.30